Ya segedek-gedeknya gue mau negara ini, gue tetap paling demen, paling asik nih negara sebenarnya. Kalau yang di atasnya bener ya. Misi gue dengan pameran ini untuk Gen Z sebagai informasi. Kalau telekomunikasi itu bukan gadget aja loh yang kamu pakai sekarang. Ya, Dia paling pukulan telak bagi gue ya ketika gue bubar sama Benny. Dia kayak orang cerai bener lah ya. Emang kenapa? Gue tadi kampus kan baju agak lepek, ada di meja ada kaosnya dari Usman Ya, Hamid, Usman Hamid dikasih kan, langsung. Semalam kan dia ada ini peringatan 98 sama anak-anak ya gerakan itulah. Terus dia Jam menjelaskan berapa tentang semalam? tentang 98 dari Ya. versinya dia sama Safik Ali. Safik Ali. Safik Ali, ketua PBNU Ya, lah, tahu. salah satu. Teman-teman angkatan dulu. Mas Wisnu juga turun kan ya? Ya turun tapi ya nggak Itu semester berapa Mas? Gue semester 4. Masih muda banget. Semester 4 baru semangat-semangatnya kuliah Iya. filsafat itu. Nah, waktu Sempet itu nginep nggak? Oh, nginep di DPR. Iya. Tapi waktu itu gue tanggal 18. Sebelum orang berbondong-bondong datang yang sama forkot pertama kali Iya. itu, ketika jebol pertama, kita emang nggak niat nginep. Pokoknya jebol, terus kemudian kita turun. Itu sebelum forkot pecah sama Famret tuh, Pak. Sempet ya? Itu pecah benar. Pecah setelah 21 terus ada sidang istimewa itu menuju ke situnya pecah. Ya kemarin Kan kerusuhan mulai 14 tuh ya. ya tapi ya pasca penembakan itu Iya kan? kan Iya. barengan Penembakan dalam 14. situasi itu kan ada situasi yang nah kemarin sama teman-teman lagi ngumpulin lagi catatan detail tentang hal-hal yang kita ingat karena waktu itu kita nggak mencatat bodohnya itu. Masa? Ada catatan si Safik punya satu buku tuh dari salah satu aktivis yang diserahkan ke dia, hilang, nggak jelas kemana. Padahal tuh harian day to day, jam ke jam, Tulisan tangan. tulisan tangan. Wah itu, makanya kemarin teman-teman kayak ya Safik, lalu Adi dan beberapa yang lain, ayo kita kumpul yuk. Itu hilangnya report jatuh atau lagi. gimana? Nggak jelas hilangnya. Tiba-tiba dia juga ngumpulin kayak proyektil, selongsong, lalu gue juga hilang tuh. Pecahan tameng tentara atau polisi itu kan Dapat tuh ya, dapat kan ada. pecahannya gue ada Pecahannya. tulisan pol gitu. Pol, masih pol aja. Ya, kan patah tuh. Iya. Ya waktu itu sempat tersimpan tapi ya sudahlah. Tapi gue makanya senang banget lihat pameran lo karena apa? Ini kemampuan untuk merekam sejarahnya keren banget. Alah. Serius, kalau lo jadi wartawan lo akan jadi wartawan yang keren. Karena Malah. apa? Detail, faktual, sama satu lagi tuh naratif. Bercerita, ya? Iya. bertutur. Gue perbab kan emang ini. Nah kalau dalam konteks jurnalistik ini kan metode yang kami pakai nih. Kalau membuat kartun tuh gimana sampai lo bisa menemukan hal-hal yang detail ya, faktual yang kena langsung kan, dan naratif atau bertutur. Gue nggak nyadar loh gitu. Jadi begitu. Serius? Itu Gue ngalir aja. oh ngalir. Yang buat lo ngalir apa? Ya, gue pengen ya apa ya? Gue mau mencatat sejarah lewat komik. Oke. Ya itu gue lakuin sama Benny dulu ya. Berdua kan? tuh. Berdua tuh. Pasangan. Benny Bukan- Mice. Benny Mice awalnya emang waktu itu yang Minang emang KPG udah tuh dari awal. Itu Dia masih- ininya lah ya, peminang kalian berdua. Iya, Pak Iya. Parakitri simbolennya. Iya, para Kitri. Dia ngeliat gara-gara koran dinding gua di kampus tuh. IKJ. Kan gua Lo redaktur koran IKJ tahun dinding. berapa? 88. 88. Oh gila, senior. Tapi nggak kelihatan, gue kira lu 98 Alhamdulillah. kayak. Apa? Oke. Majalah dinding koran dinding di Koran dinding di IKJ kampus. dilihat oleh para Kitri Simbolon, KPG. Sama tim KPG. Oke. Dilihat, dipinang lah untuk menjadi ilustrator. Waktu itu mau ngeluarin buku Matinya Ilmu Ekonomi Paul Armerot, gue masih ingat banget Oke. tuh. Buku pertama tuh. Jadi pendekatan ekonomi yang ruwet didekati dengan Ya. ilustrasi. Oke. Dan gue nolak. Kenapa? Udah gue bikin cerita sendiri lah. Oh gitu. Gak usah dikasih cerita, kita berdua bikin cerita aja lah sendiri sekalian gambar. Ya udah, dia mau cerita apa?
Oh, ditantang gitu. Tantang gitu. Ya gue sama Benny sepakat Jakarta. Dari situ. Itu yang membuat gue ketemu lo pertama kali, Lagak Jakarta. Lagak Jakarta. 97 ya itu? 96. 96 ya. 9, tapi emang keluar bukunya 97. Iya. Itu emang di zaman-zaman kita pergerakan sering terkekeh-kekeh lihat itu kan. Kartun dan sebagainya. Oh, Lagak Jakarta, oke. Lagak Jakarta. Itu cerita sendiri? Cerita sendiri, gambar sendiri. Kalian nggak mau dikasih cerita? Nggak mau dikasih naskah. Udah. Nah, menemukan poin-poin dalam Lagak Jakarta lah, kemudian itu kan kayak ikon sejarah atau apa kan sesuatu yang kayaknya kalau mengalir aja kayaknya gue nggak yakin, kayak harus dipikirkan tuh. Pikirin pasti, iya. Oke. Jadi akhirnya kita sepakat ambil per tematik tuh. Gue langsung nunjuk, gue mau ambil tematik tren perilaku orang Jakarta saat itu. Oh, tren perilaku orang Jakarta tahun 90-an. Ya, dari fashionnya, terus gadgetnya kayak apa, kayak gitu-gitu sih. Udah kita list tuh, apa aja sih. Terus kita mau ngambil pemukiman Jakarta. Dan hal-hal yang unik di Jakarta. Ya, terus kehidupan malam Jakarta kayak apa sih? Kan pemukiman Jakarta kan dari apartemen, gedung mewah sampai rumah yang di gang-gang itu. Sungai, ya? Itu nggak sempet kegarap. Terus Benny ambil profesi Jakarta. Profesi itu juga itu unik tuh, ya. Terus lanjut ke transportasi. Ya kan, dulu kan masih ada Bemo, iya, ada bis tingkat, Bajai, Kopaja, terus Metro Mini. Ya. Jadi tuh. Nah, kita mau masuk ke kehidupan malam tuh. Kepotong krisis. 98. Krisis dulu 97, sorry. Oh, krisis dulu. Krisis ekonomi kan. Udah kita lanjut ke gambarin gimana sih keadaan kita waktu krisis, yang masih ngantri minyak goreng lagi. Itu ada edisi khusus kan lo ya bikinnya yang krisis. Kirain nggak berlanjut ya, habis krisis sudahlah kita mau beralih ke tema-tema yang ringan-ringan lagi. Reformasi. Udah kita bikin reformasi tuh. Yang itu ngalamin bener reformasi. Tapi gue nggak turun ke jalan sih. Iya. Belum berani. Gue nggak berani. Tapi pengamatannya sampai sedetail itu, apa yang lo lakukan biasanya? Gue cukup sedih aja saat itu. Cuma sedih aja gue. Kok ada orang sejahat ini ya? Mau memporak-porandakan, gue bilang mau membumi hanguskan lah yang ada. Saat itu pikiran gue begitu. Itu gue tuangin di situ. Di yang reformasi itu? Reformasi. Oke. Terus lanjut buku masih Lagak Jakarta nih ya. Pemilu 99. Oh iya, itu kan pemilu tuh. pertama yang langsung tuh. Kan nongol tuh oportunis tuh. Bikin partai jadi yang 3 jadi 28 partai kan. Iya, oke. Tuh. Sejak itu berhenti. Kita udah sumpek yang politik, akhirnya yaudah kita jalan-jalan ke Bali deh. Keluar Lost in Bali 1, Lost in Bali 2. Oke. Terus keluar 100 toko mewarnai Jakarta. Terus keluar lagi Talk About HP. Terus udah selesai lah. Ya, 100 tokoh yang mewarnai Jakarta itu juga fenomenal. Maksudnya? Apalah gue inget. Ada satu yang gue susah menjelaskan ke anak gue karena dia nggak ngalamin. Profesi yang nyolong celana dalam. Itu kan ada kan? Anakku itu gue bilang, itu fetisis. Iya. Jadi gue banyak yang ngelarang sih. Iya, banyak anakku nanya, "Bah, ini apaan?" Anak remaja tuh bukan baca itu, gue ya udahlah baca begitu. Gue kasih disclaimer lah, umur jangan baca ini lah. Tapi setidaknya itu kan rekaman yang sangat detail tadi gue sebut, dan faktual hal yang terjadi. Dan lo bisa menarasikannya dengan baik sehingga ketika gue lihat gambar itu, gue ingat memori yang dulu lagi. Kebalikin orangnya, kebalikin itu ya. Nah, sampai di titik itu, apa yang mengawali lo bikin itu? Mice sendiri nama dari mana sih? Nama gue kan Muhammad Misrat. Kan gue keturunan Makassar. Bugis bukan Makassar. Bugis. Oh, Pak JK dong ya? Ya, Bone ya. Oh, Bone ya, oke. Jadi bapak ibu, jadi kalau kebiasaan orang di Bone itu kalau manggil anaknya itu disingkat, nggak pernah nama benar komplit. Kalau Abdul Bedu, Bedu. Oke. Kalau Misrat, Misnya aja yang diambil tuh. Misye. Oke. Dari situ. Jadi orang manggil teman nama lo sebenarnya. Iya, Misye. Jadi teman-teman taunya dengernya Mice. Oke. Udah, jadi nama kecil gua sih sebenarnya.
Tapi lo lahir di Jakarta? Lahir Jakarta. Dan besar di Jakarta, Besar sekolah di Jakarta. Jakarta. Nah, sampai pada titik lo punya keinginan untuk sekolah di IKJ, menekuni grafis, dan kemudian ketemu komik, dan cara lo untuk merekam perjalanan kehidupan itu gimana awalnya? Gue masuk IKJ tuh gara-gara gue naik bis nih waktu SMA. SMA di mana? Gue mau Muhammadiyah, Doski. Doski, oh, wah itu paling banyak ininya apa coret-coretan itu? Iya. Doski, budut tuh. Gue nggak tahu apa sih Doski. Ya amor ya, Doski itu Iya. apa sebenarnya? Ada yang bilang dosa di kaki, gue nggak ngerti apaan itu. Baru paham gue. Gue juga nggak tahu juga Doski, kan Doski, dekat ya. Amsis tuh gue sekolah Iya, di Garuda tuh. Pas gue naik bis, gue ngeliat Bis apa dulu ingat lo? Maya Sari Bakti lah Maesari masih. Bakti, oke. Yang hijau lah masih. Iya, tuh. iya. Itu ada billboard sepanjang jalan kan, papan reklame gede, Iya, iya. iklan-iklan advertising gitu. Ini pasti ada yang bikin deh. Maksudnya ulang ada sekolahnya deh. Gua bilang gitu. Gue nggak tahu ada desain, gue belum Nggak tahu. ngerti. Ada desain grafis DKP belum ada. Itu gue yakinnya ada sekolahnya nih. Tertarik gue. Oh, gimana cara bikin Iya. kayak itu? Oh, Gue cari ada awalnya. nggak sih sekolah yang Ngerjain ini? ngerjain ini? Oke. Cari. Ada yang bilang ITB, taunya orang tahu seni rupa ITB aja. Jarang yang tahu IKJ. Oke. Seni rupa IKJ. Udah gue ngelamar lah ke ITB. Oh, ITB pertama. Nggak keterima. Karena katanya garis gue udah kebentuk. Oh, oke. Jadi kayaknya nggak tahu sana. Pengen yang ada- masih pure? Iya. Supaya bisa dibentuk. Ya. Supaya di ITB kan? Ya. Oke, lanjut. Terus? Ya udah gue sampai nginep di Villa Merah tuh seminggu udah. Oke. Sampai nginep nggak keterima, ya udah pulang. Masih ada tuh di sekolah di seni rupa di Jakarta. Jakarta. Siapa yang ngasih tahu? Teman atau Gue lupa yang ngasih tahu itu siapa ya. petunjuk arah itu kan? Iya. Gue bisa dapat info ya ada seni rupa di Jakarta. Jakarta. Oke. Ada tuh di Cikini. Hmm. Ya udah ke sana daftar, terima. Udah. Dan sesuai dengan bayangan lo untuk kerja di Iya. Periklanan, ya, periklanan, lalu kemudian ngerjain hal-hal yang meskipun udah jadi nih gambarnya, Iya. udah kebentuk, masih diterima di situ. Oke, itu awal. Awal. Nah, dari situ lo berprofesi pasti atau Bener, gue masih jalur gue masih bener tuh. masih kuliah semester 4, udah kerja di biro desain. oke. Biro desain di Rawamangun. Ya sampai jadi art director lah. Oke, ya. Tapi jenuh juga lama-lama ya. Kerja pesanan orang, terus maunya klien kan. Oke. Harus warna inilah, warna itu harus begini. Meskipun nggak cocok sama kita ya udahlah jalanin gitu. Udah keluar, sempet lama sih. Keluar ke tahu brand Hanian Robert nggak? Tahu dong. Itu anak 90-an tahu Ya. semua. Anian Robert, apalagi Gua di situ. Country Fiesta, Ya, gitu-gitu itu lah tuh. satu Giordano lah, apa. Giordano, apalagi itu Baleno, Baleno, apalagi ya. macam-macam. Walrus ya. Walrus itu masih kan. ada nggak ya sekarang ya? Udah nggak ada. Kayaknya udah. Kalau Hammer masih ada loh. Hammer hidup lagi. Hidup lagi ya? Sebagai brand, karena brand. dia jadi satu sama brand. Bukan apa Giordano, Griffon. gitu. Griffon, nah iya Ya. yang nyala banget. Ya. itu. Ingat gua kalau apa entah apa lulus sekolah atau lebaran atau tahun baru Iya. bajunya agak kedodoran warnanya dak gitu kan. Kaosnya warna putih aja kan dia. Putih doang tapi warna depannya kan Warna stabilo gitu kan. stabilo kayak di mata sakit ya pokoknya. Itu gue jadi graphic t-shirt di Hanian Robert. Oke. Nah, MT salah satu yang pernah gue pekerjakan. Gue lihat di kampus kan berbakat banget nih MT. Dia MT juga di IKJ. IKJ. Tahun? Jauh di bawah. 2000-an awal kalau nggak salah. 2000-an awal. 2000-an Oke, awal. ya, kalau nggak ya, salah. ya. Ya 90-an lah, 90 akhir lah kayak gitu. Ya, ya. Yang angkatan-angkatan lembu dan sebagainya itu. Lembu masih di bawah gua. Iya, lembu di bawah, MT di bawahnya lagi. Ya, MT di bawah oke, lagi nih. Generasi berikutnya. Tuh. Oh, di Hanian Robert lo produk-produknya itu ternyata lo Ya, yang bikin. gue gambar graphic t-shirt. Itu udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Ketika kerja itu. Kayaknya sudah deh. Tapi masih sering bolak-balik kampus. Oh iya, itu kemewahan anak-anak kampus zaman Betul. dulu tuh. Gue bisa nginep
Ketemu dengan junior, Iya. update lagi. Iya. Yang sekarang banyak. Dan gue dapat tempat buat nginep emang di kampus. iya Karena gue sebagai redaktur koran dinding itu. oh, oke, Dan kayak itu ada kantornya. Iya. Dan gue pegang kunci kamar mandi sendiri. Gue ada rice cooker, gue langganan koran Kompas juga di situ. Jadi tukang pelopor tuh Oh, itu kemewahan sekali. Yang sekarang sekarang namanya bukan IKJ, kayaknya Art School ya? Kalau dulu kan sekolah seni, sekarang kan Art School kayak gedungnya kayak gitu kan. Nggak mungkin juga lo nginep kayak gitu Ini udah syuting sebenarnya? Nggak tahu, udah syuting belum? Udah. Oh, udah. Lanjut. Kayak ngobrol bener ya. Gitu, terus di IKJ lo sering balik meskipun udah lulus, bekerja, ketemu dengan junior-junior. Iya. Apa kepentingan lo bisa menikmati itu untuk apa, penyegaran kah atau update dengan teman-teman atau dengan yang baru? Mungkin gini ya. Itu kedekatan gue sama Benny itu di situ. Oh, jadi koran dinding itu gue berdua sama Benny sebagai redaktor. Dari situ. Oke. Mungkin pengamatan yang gue lakuin sekarang itu berangkatnya dari pengamatan di dalam kampus aja. Koran dinding itu. Koran dinding. Dan itu ditunggu sama semua akademika. jurusan, mau anak sinema, anak apa, musik juga. Pagi udah pasti mereka ada di sana baca. Ya. Yang kita sentil ya biasanya itu. Yang mahasiswa seni yang gondrong, robek, nggak mandi, tipikal itu ya, bau, ya kan, dekil, tapi nggak ada karyanya. Nah itu yang kita sentil. Ada ini nggak komplain atau konflik juga dengan orang yang ngerasa lo kan pasti menyentil sesuatu ada objeknya kan karena faktual. Mereka malah seneng. Objek yang kita hajar itu dia merasa dirinya jadi ngetop. Gara-gara lu ledek. Iya. Dan dia malah senang kalau dia gambar yang kita gambarkan tokonya dia tuh pagi-pagi dia nongkrong di depan koran dinding itu dia begini. Jadi lo punya dua tujuan ya, satu ngeritik, yang kedua malah populerin dia. Iya. Jadi populer emang tuh anak. Jadi populer benar. Tapi kan gue juga nerima dari mahasiswa-mahasiswa lain untuk ngisi kan. Kalau gue terus kan capek juga. Jadi gue seleksi yang mana layak, apa enggak. Nah ketika ada satu mahasiswa gambar memuat koran dinding dengan tokoh yang sama yang gue hajar ini dengan cara yang berbeda berantem. Itu benar berantem tonjok-tonjokan. Dia nggak terima. Padahal objeknya sama. Kritiknya kurang lebih sama. Kritiknya malah di bawah gua. Tapi dia nggak terima. Nggak terima, berantem. Aduh. Kalau gua ngajar anak ini, gua sampai gua jadiin kambing guling dia terima. Gua bakar itu dia. Jadi di gambar itu kan, dia masih terima. Masih terima. Padahal gua masih inget nih anak yang gambar ini cuma ngatain leher lu bau amis cuma gitu doang. Dia marah. Padahal kalau dilihat dari kadar, ledekan lo atau sarkas lo lebih dalam, tapi lebih mereka nggak protes ya. Enggak, seneng malah. Nah ini kan kayak resep. Dan lo sama Benny mungkin ya melakukan ini bertahun-tahun di Kompas dengan sangat lihat orang yang dikritik mendengar tapi dia nggak marah. Itu kan formula tuh. Itu kecanggihan loh. Itu nggak mudah loh. Sampai menemukan itu gimana? Itu kan butuh kepekaan kan itu. Kalau ini ya gue ya, kunci gue berangkat nggak dari marah emang. Enggak. Gue yakin tuh ya, apa yang kita buat dari rasa marah, ini ngalir ke sini nih. Jadi marah. Yang ngeliat juga marah. Karena gue ngeritik siapapun nggak pernah berdasarkan dari marah. Apa titik berangkatnya? Paling mentok gelisah. I see. Itu paling mentok ya. Tapi kebanyakan gue emang lucu. Gue kalau ngeliat orang aneh, gue nggak marah. Lamatin sampai ketemu. Lucunya. Gue juga ngeritik pemerintah juga nggak karena berdasarkan marah. Lucu. Mereka di atas ini lucu banget. Jadi apa yang keluar tuh emang nggak bikin marah. Nah ini gue makin yakin betul dengan apa yang lo lakukan. Ini persis prinsip dalam jurnalistik juga. Kalau yang tadi kan
lo tuh detail, faktual, dan naratif. Oke. Itu kalau sebuah karya itu pasti akan kuat banget ditulis ya, apalagi digambar. Yang kedua, yang gue lihat lo dari kemampuan lo untuk menulis itu bukan dari kemarahan, Ya. tapi maksimal dari kegelisahan. Kegelisahan Tapi umumnya dari kelucuan. Dari kelucuan. Nah, ini mirip juga kalau di jurnalistik, kalau menulis. Kalau kita menulis dengan hati, itu biasanya yang kena tuh hati yang lain. Ya. Kalau gitu kita menulis dengan pikiran doang, yang kena pikiran-pikiran Oh, doang. gitu. Kalau yang kita tulis hanya dengan omongan, cuman omongan doang. Makanya tadi lo bener, kalau berangkatnya dari hal yang lucu, menulisnya dengan atau gambarnya dengan excitingnya itu lucu, orang menangkap lucuannya juga. Nyampe kan? Iya. Tuh dia. Itu pola juga sih sebenarnya. Hati ya. Bener ya. Berangkat dari Gue kalau sini. gimana gue malah nggak mau berkarya. Oh, karena? Karena kita lagi nggak normal. Oh, oke. Iya. Iya kan? Kalau orang marah pasti nggak normal. Ya kalau udah marah banget lihat kelakuan pejabat di atas. Udah gue nggak mau berkarya. Tunggu redam aja dulu, sabar aja dulu. Kita baru dapat lucunya, baru nerimo, emang begitu ya. Ya udah. Oke. Berapa lama tuh biasanya prosesnya sampai kemudian punya kesempatan? Tergantung ya, terima? nggak bisa nggak bisa ini ada ya. formula Nggak yang bisa. tetap ya. Ikutin mood aja berarti. Tapi kalau dikejar deadline, Nah itu dia. ini wartawan juga kan sama. Betul. Aduh. Kalau dia kejar deadline, kan gue untungnya waktu itu di Kompas ya cuma ngomongin daily life ya. Ya kan? Kompas Minggu tuh ya. Ya, Kompas Minggu. Gue boleh nyebut media lain nggak selain Boleh, Kompas? boleh ya. Nggak ada Jadi isu kalau lah. khusus politik, gue juga di Rakyat Merdeka. Tahu nggak? Tahu, Banyak yang nggak tahu ya. Tahu, tapi rakyat Tahu ya? merdekanya tahu. Tahu Rakyat Merdekanya. Ya mungkin kalau akhirnya bikin aja lah untuk demi deadline ya. Oke. Akhirnya ya di sana juga Kebagian. ternyata nggak terima juga. Oke. Biasanya gitu. Karena gue lagi marah. Iya. Karena Wah, ada kasar banget nih. Kasar banget nih, ngeri kita. Gitu. Bener kan? Kalau Iya, lagi marah iya. nggak bener kan keluarnya. Makanya ada keleluasaan yang lo perlu dapat, terutama waktu untuk kemudian kayak mencerna dulu. Iya, harus menemukan, mencerna emang. ini lucunya di mana ya? Atau Ya, kelucuannya betul. apa sih? Baru digambar dalam posisi lo sambil senyum kah atau Iya. sambil tidak marah ya? Harus mencerna Itu dulu. formula. Itu kayak ya jadi hal yang gue lihat nih satu-satu nih. Selain tadi gue nostalgia, lo punya bakat terpendam yang nggak tahu, lo sadar atau nggak? Lo tuh punya bakat jadi intel. Masa sih? Serius? Kenapa? Ini pengalaman gue ya, Ada. karena kalau gue ketemu dengan banyak orang, kalau dia detail mengamati, ya, mengobservasi dengan sangat nggak kelihatan dia mengobservasi, tapi dapatnya banyak. Itu kan ciri-ciri tuh. Oh. Jadi kayak ngelihat aja, tapi dia merekam banyak hal. Dan ketika dia satu detail merekam dengan observasi dan banyak, yang ketiga itu dia mampu menceritakan lagi, dan orang bisa balik ke titik di mana lo ngelihat tadi. Jadi kayak mendatangkan ke tempat yang sebenarnya orang itu nggak ngerti, tapi karena lo mampu membuatnya secara detail, lalu observasinya kuat, dan itu lo sampaikan dengan naratif, dengan ya storytelling gitu ya, dengan cara bertutur gitu. Gue kayak ngeliat, anjir gue kayak ke situasi itu lagi. Soalnya nih, telepon rumah nih, telepon koin nih, gue ngakak ini nih, telepon koin ini, karena kayaknya gue hidup di era itu ya. Tahu. Lo bukan agen kan? Nggak pernah direkrut? Enggak. Karena itu candaan gue sama Jimmy, sama si Malau. Oh, Jimmy Malau. Berdua ngobrol di sini. Anjir nih si Mica nih, kenapa? Dia jangan intel nih. Kenapa? Wah, dia bisa merekam semuanya dengan baik dan tanpa sadar dia sedang merekam. Padahal gue lagi di mata-mata Intel sebenarnya. Jadi kayak ini nih misalnya yang telepon koin ini. Gue baru nyadar bahwa kalau kita ngegombal itu kan sering dibilang receh kan? Ya. Ah receh lo. Nah ternyata gue inget dulu karena kita ngegombal pakai telepon itu kan pakai koin ya. Koinnya recehan. Nah, kayaknya tuh berangkat dari kata itu deh. Bisa jadi kali ya. Receh. Oh. Ah receh lo. Bener ya. Kan proses untuk kita mendefinisikan sesuatu kan ada pengalaman yang sudah terjadi kan. Biasanya gitu. Nah, ini pertanyaan gue. Observasi yang demikian lengkap itu, ya tadi kan lo bilang
ya gue ngalir aja ngeliat. Tapi ada beberapa kesempatan lo harus bikin kayak rencana gitu bikin ini dan sebagainya. Pasti sampai ketemu bahwa ini bisa diterima oleh semua orang. Oh ini bener nih di era ini yang paling ikonik ini, mengkonfirmasinya gimana biasanya? Gue sih berpikir sebagai orang kebanyakan aja. Oke. Iya. Ya gue sama lah. Gue cuma punya, mungkin dikasih karunia gue bisa gambar, gue bisa bercerita. Sama sih sebenarnya, sama pembaca. Pala gue karena setiap gue gambar, pembaca pasti, oh bener nih. Oh begini nih. Jadi kan cuma berarti mereka cuma nggak bisa numpahin aja sebenarnya. Iya kan? Jadi proses lo untuk mendapatkan konfirmasi orang lain, lo berdiri sebagai orang biasa aja? Iya. Iya kan? Kalau biar nyampe. Sehingga ketika cuma bedanya mereka nggak bisa gambar. Iya, nggak bisa numpahin aja. Nggak bisa bernarasi mungkin, nggak bisa bercerita. Itu aja. Iya, tapi posisi itu kan nggak mudah tuh. Misalnya gini, ada, nggak tahu ini gue mau konfirmasi juga, kan ada kayak ego dari pembuat karya gitu, karena dia ingin dilihat, wah ini sophisticated nih, keren ini. Jadi sampai pada akhirnya orang nggak paham sendiri nih apaan sih gitu. Tapi kayak karya-karya lu kan kayak mudah dipahami dan. Gue malah menghindar untuk hal seperti itu. Jadi gue sama Benny dia selalu apa ya? Apa ya gue mau ngomong istilahnya ya? Dia mengerti semua orang lah, gitu loh, kasarnya lah. Iya. Kebanyakan lah, orang kebanyakan lah. Iya, orang kebanyakan aja. Kan susah berpikir sederhana ya. Karena orang maunya yang tinggi-tinggi ya. Ternyata emang berpikir sederhana itu emang juga perlu proses juga jadi sederhana. Itu yang susah. Iya. Itu udah tinggi-tinggi mikirnya sebenarnya menyederhanakan sesuatu itu lebih sulit. Gue jadi ingat ngomongannya Pak Eros Jarot. Apa dia Eros Jarot ngomong apa? Ya paling susah tuh berpikir sederhana. Itu tanam gue. Apa ya? Dia bilang gini, orang beli rumah, ya ini caranya Pak Eros yang ngomong. Dia nggak mikir itu ada septic tank, itu kan pikir sederhana kan yang begitu ya, yang penting-penting kan. Iya. Orang nggak nyampe ke sana kan. Yang prinsip-prinsip lah. Enggak, prinsip-prinsip kan. Taunya nanti sopanya warna apa ya? Terlalu jauh. Jadi lompat dia. Lompat. Jadi yang penting apa sih? Septic tank penting. Tabung gas penting dalam situ. Kayak gitu. Terus orang beli mobil BMW, taunya kan keren punya BMW, ya kan? Kalau dia nggak berpikir sederhana kan itu, lu per tahun pajaknya berapa? Ya kan? Terus kalau servis, perawatannya berapa? Bensinnya pasti lebih boros gila, ya kan? Terus kalau dijual ya jatuhnya mampu. Jadi ini yang jadi harus orang berpikirnya begini, yang sederhana, itu ketanam tuh sama gue. Iya. Dan memang susah sih berpikir sederhana karena dia kan ada kemampuan untuk kita mengabstraksi sesuatu kan. Iya. Ngumpulin yang rumit-rumit, yang banyak banget. Itu kenapa sederhana tuh berpikir sederhana jauh lebih susah daripada berpikir rumit. Karena kita harus memahami kerumitannya dulu. Iya, itu dulu, benar. Iya kan, baru diturunin kan. Jadi sederhana. Gue selalu berpegang pada satu hal, soal sederhana ini juga persis. Gue ada dosen itu, Magni Suseno, lo tau. Oke, dia itu filsuf, iya. Dia bertutur tentang beliau Jerman ya? Jerman, tapi warga negara Indonesia sejak tahun 70-an lah. Dia menjelaskan sejarah filsafat Jerman abad 19 yang rumit itu dengan sederhana. Karena apa? Karena dia udah paham betul. Sehingga ketika diturunin tuh enak banget kita ngikutinnya. Nah kalau kita mau lebih dalam memang harus baca-baca lagi. Tapi untuk sampai pada titik itu, si pencerita itu atau si dalam hal ini Romo Magnis itu, dia kan meresapi semua yang rumit-rumit itu kan, kemudian diturunkan menjadi kemudian bisa sederhana. Gitu kenapa berpikir sederhana itu ternyata susah. Jadi inget tuh omongannya Pak Eros Suseno juga. Pas dia jalan dia ngelihat tukang bangunannya kuli-kuli sedang istirahat. Dia makan nasi bungkus tuh ya. Kuli-kuli bangunan. Magnis cuma ngomong, Indonesia tuh orang sabar-sabar ya. Iya. Sabar loh mereka. Pejabatnya kayak apa hidupnya. Mereka
kerja keras kayak gitu, makan nasi bungkus masih bisa ngobrol ketawa-tawa, coba. Jomplang begitu mereka masih nerima, nggak protes. Ya kan? Itu kan kalau begitu jadi Pak Magni bilang, ya jangan sampai ganggu kemiskinan mereka lagi gitu loh. Ya kan? Udah punya penerimaannya demikian gede, masih diganggu masih lagi. diganggu lagi kan kelewatan. Iya, itu kritik yang keras sih sebenarnya. Keras itu sebenarnya. Jangan ganggu kemiskinan kami, itu Iya. jadi satu. Dari situ Pak Magni ngomong, jangan ganggu kemiskinan mereka lagi. Mereka udah sabar loh, mereka nggak jealous loh, nggak cemburu loh mereka sama pejabat yang bisa semena-mena begitu. Yang sering lo kritik itu. Iya. Tapi dalam perjalanan ke karya nih ya, oke lah sejumlah hal jalan mulus gitu ya. Tapi dalam titik tertentu pernah nggak ada satu masalah yang membuat lo harus wah PR nih? Ada? Alhamdulillah Nggak ada. sih. Oke. Ya paling pukulan telak bagi gue ya ketika gue bubar sama Benny. Itu. Jadi tahun berapa itu 2000? Dia kayak orang cerai bener lah ya. Emang kenapa awal? Elah, udah kita sebut-sebut nih Benny, harus dituntaskan nih, jangan sampai kita nggak paham. Enggak lah itu. Ini gue cuma menghindari fitnah aja. I see. Karena kan gue berdua laki-laki ya. Barengan terus 9 tahun kan orang mikirin enggak, gue nggak kawin, Benny nggak kawin. Menghindari fitnah gitu. Kacau. Enggak, emang karena saking deketnya kali ya. Saking deketnya. Berarti lo jalan 9 tahun di Kompas itu kan ya? Benny Iya, Mice itu ya? sampai bikin buku bareng. Kayaknya feeling gue, ini gue buka dikit aja. Meledaknya ketika kita dalam keadaan enggak apa ya, lagi riweh lah ya. Kan waktu Benny Mice Expo ya. Kita keliling roadshow ke Bali, Jogja, di sini juga. Bentara ya. Bentara, capek kayaknya ya. Capek. Terus saat itu meledak mungkin. Karena momen sih kayaknya. Bikin kita jadi petak di situ. Dan anehnya kok kita nggak bisa akur-akur sampai sekarang ya. Setelah sekian lama. Tapi itu perjalanan yang membentuk juga kan, karena 9 tahun kan, ada proses bersama. Oh, Benny itu sangat menginspirasi gua. Dia guru gua lah, Benny itu. Satu Gua angkatan? banyak belajar. Satu angkatan. Oke. Satu kelas. Dan gua kalau gambar sama dia tuh dari jam kerja gua emang nggak normal sih, dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Dulu tuh. Bayangin. Ngalong gitu ya. Ngalong bener, bisa ketawa-tawa sampai sakit perut kalau gambar bareng dia itu. Beneran kita bener-bener ketawa. Saking klopnya ya, saking bisa memahami dengan makanya gue bilang ya. tadi, makanya pembaca juga ikut ketawa jadi. Karena waktu bikin gue sampai sakit perut sama Benny tuh. Sampai yang gue sampai joplak ke lantai ketawanya. Saking ngakaknya menemukan itu. Malah ngegambar sendiri sampai ketawa begitu sendiri. Klop banget lah, secara berkarya gue klop banget Nabi. Sama yang lain enggak. Maksudnya untuk yang lain-lain tuh enggak. Beda banget. Gue Liverpool, dia MU. Iya. Itu rival sejati itu ya. Iya. Gue musiknya rock kayak U2, Beatles, dia tuh jazz. Jadi sangat beda. lah. Tapi justru melengkapi kan sebenarnya. Iya, kayaknya gitu. Jadi memberikan sisi yang lo nggak lihat dan lo memberikan sisi yang dia nggak lihat juga. Kan Benny basicnya realis, cara gambar dia paling jago realisnya di KJ angkatan gua. Gua udah ngartun. Jadi Benny ngartun, belajar ngartun dari gua belajar naturalis dari dia. Oh, ketemu di tengah. Oke. Emang kalau nyari pasangan emang harus yang kontra ya? Oh iya, supaya melengkapi. Gue misalnya juga sama istri misalnya nyari yang, kalau gue kan tipikal orang yang gimana nanti mikirnya. Itu gue cenderung gimana nanti. Kalau istri gue nanti gimana? Jadi dia udah mikir di luar. Juga dalam kerja, kalau ketemu dengan orang yang pikirannya sama, itu biasanya stuck. Stres itu. Iya, stuck. Lebih baik yang beda supaya di challenge kan. Bener, balance.
begini, enggak, bisa pakai cara ini. Jadi lebih kayak dinamis. Jadi kan ngalir kan. Titik-titiknya enggak stuck. Tapi dia karena ada begini jadi dia geser-geser tuh. Malah tadi bisa terpingkal-pingkal ngakak di itu sama Benny kan, ya panjang lama lalu kemudian kalian pisah dan sampai hari ini nggak bisa, kayak belum ketemu lagi nih. Ada momen tertentu kayaknya yang jujur dari 2010 belum kontak, secara fisik juga belum, secara ini juga belum. Dan Benny nggak main sosmed sama sekali. Oke. Itu. Tapi di Jakarta, Benny? Benny Depok. Oh di Depok. Tuh. Ya antara Depok Jakarta sebenarnya deket juga. Dekat. Tapi belum waktunya aja kali. Belum ada gitu. Ya itu susah itu dijelaskan. Susah kan? Karena ada hal yang menggerakkan atau mendorong sesuatu itu kan nggak bisa dipaksain. Mudah-mudahan bisa jalan lah. Iya. Nah kalau untuk karya nih, ini kan cara lo menjelaskan pergerakan komunikasi dari generasi ke generasi. Apa yang lo resahkan dari semua ini? Tadi kan gelisahan tuh. Pada titik lo kemudian kayak di mana orang gila ini, kalau orang lihat ini kan kayak kesentil juga kan. Ini gue banget sih. Tapi diketawain di sini. Nah sebenarnya apa yang lo mau kemukakan dengan ini semua? Satu visi gue ya, visi misi gue dengan pameran ini untuk Gen Z sebagai informasi. Kalau telekomunikasi itu bukan gadget aja lo yang kamu pakai sekarang. Ya, ada itu dulu ada loh. Jadi berproses lah teknologi itu kan ya. Ya mungkin sebelum telepon rumah kan ada dulu apa ada surat telegram, menyurat. Gue nggak nyampe ke situ lah ya. Kita nggak hidup di era itu, jadi nggak bisa menjelaskannya. Apa kentong-kentongan apa teriak dari gunung sama gunung bukit ke bukit gitu kan. Jadi mulai dari sini aja secara teknologi lah. Ya itu 80-an lah ya. Ya, jadi gue mau nerangin kalau buat Gen Z ada loh alat komunikasi yang lain dan itu lebih apa ya? Walaupun teknologi masih ada sisi humanisnya masih ada lah ya. Ya kan? Itu telepon koin kayak apa coba dulu kita ya. Nah ada satu masa kita langganan Yellow Pages kan? Iya. Dan gue baru tahu ternyata ada White Pages ya? Ada White Pages. Gue nggak pernah ketemu tuh. Jadi kalau Yellow Pages itu kalau nggak salah nih ya, kalau gua salah, kalau salah dikoreksi, khusus untuk instansi. Instansi atau bisnis ya. Oke, bisnis. Kalau untuk pribadi ada ya. White Pages kalau nggak salah itu. Jadi kalau mau ngontak gebetan nggak tahu ya nomornya, bisa lacak di situ. Bisa lacak nama bapaknya siapa nih. Itu merunut data dengan bukunya tebel ini kan. Tebel ini. Kan per abjad aja nama bapaknya siapa. Betul. Bisa dilacak itu. Ada semua, tapi itu emang itu kayak direktori yang membuat kita ngerasa keren banget bahwa itu bukunya gede banget kan. Nah, itu Yellow Pages sama ada White Pages-nya. Terus untuk kaum kita lah ya, ini sebagai nostalgia lah. Persis. Ya kan? Itu nostalgia bener sih. Kita perlu nostalgia kan, kayak buat peregangan gitu ya. Bener. Nostalgia itu cara kita untuk merilekskan hari ini yang nggak bisa dipahami. Iya kan? Itu ya. Hari ini yang nggak bisa kita terima. Hari ini yang membuat kita jengkel ya. Escaping sedikit sih, meskipun balik lagi. Betul tapi kan refresh kan. Itu tujuannya sih sebenarnya. Itu Yellow Pages. Terus yang telepon koin, lo mau cerita apa tentang koin ini? Ya udah ada di situ semua lah. Tapi ini gue punya pengalaman menarik yang itu. Kayaknya lo catat juga deh. Jadi kita bolongin koin. Ya itu kan? Iya betul. Koin gantung itu ya. Itu ya? alamin, gue dulu di Cijantung. Ya, kan itu di sebelah komplek tentara kan. Kalau sore itu sering banyak antri tuh. Ya. Wah antrian kalau ada tentara lewat tuh kita bubar tuh. Gitu. Pakai itu gitu. Dan kalau pas lagi jam-jam kosong kita pakai koin, kalau nggak ada yang ngawal dan udah masuk tarik lagi. Wah itu pengalaman dan itu kenakalan sih menurut gue sih, bukan kejahatan sih, kenakalan. Ide cemerlang lah gue bilang. Lalu beralih ke telepon kartu dulu sampai kita koleksi. Kartu sebentar lah ya. Iya sebentar. Tapi di Jepang, di Kanada atau negara Eropa ini masih ada loh ternyata. Benar. Ya. Masih berfungsi kan? Masih. Itu gimana ya? Kalau kita udah dihapus begitu aja ya? Aku ngerti apakah ini juga ciri negara kita yang nggak pernah menghargai itu kali ya. Perjalanan sejarah. Bahwa kita sampai satu titik itu ada titik-titik sebelumnya loh. Iya. Itu kan kalau kita lihat ini tercermin di pemerintahan sih. Tiap pemerintahan baru apa yang dilakukan? Menghancurkan pemerintahan yang lama.
Selalu begitu. Warisan-warisan Ya. yang sebelumnya seolah-olah nggak ada. Dan dia ingin Setuju. nonjol sendiri kan. Begitu kan? Kayaknya ini tercermin di sini. Juga kalau kita lihat renovasi bangunan atau kawasan. Ya. Adakah yang berpikir tentang bagaimana merawat atau melestarikan titik-titik yang ini pernah jadi tempat hal terjadi atau hal bersejarah? Itu kan ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita beruntung di Bentara Budaya itu masih ada satu telepon. Lo lihat ya? Itu Tapi rencana udah gue nggak mau fungsi. pinjem, mau buat di taruh sini daripada gue sewa. Iya. Nyata nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Itu berhasil nggak diambil karena tersembunyi aja tuh. Kan tersembunyi kan? Tapi kalau udah di tempat umum pasti udah nggak jelas tuh. Iya. Hilang. Kalau diambil kemana? Dijual ya pasti kan? Dia di apa galeri-galeri antik itu. Lo dapat dari mana nih barang-barang nih? Gue teleponin teman-teman Oh, yang punya yang nyimpan. koleksi. Ya koleksi. Iya. Bener loh, kita tiap ganti rejim nggak pernah nerusin ya. Kalau nggak tahu ya, kalau nggak Swedia, Swiss itu mereka kan perencanaan kan per 50 tahun ya. Ya. Tiap ganti rejim mereka tuh nerusin. Iya. Proyek itu diterusin, nggak diganti. Kalau kita 5 tahunnya, 10 tahun udah diganti lagi proyeknya. Iya dan Sableng itu- kan? Dan catatan ini sih menurut gua punya peran yang signifikan untuk kemudian kita ini kayak ini keping-keping artefak gitu ya. Atau kalau zaman dulu kan kalau di gua itu kan ada gambar tangan itu kan. Ini Iya. kalau mungkin ditemukan di tahun 3000 Iya. sekian itu nih kayak oh dulu di zaman ini ada koin dibolongin jadi satu. Gue sih berharapnya ini sekiranya Telkom lah, apalah, Kominfo. Jadi museum aja ini. Betul. Untuk menjadikan ingatan Iya, publik. kasih ya. satu ruang publik. Iya kan? Bisa dikomplitin lagi nanti telepon rumahnya bentuknya kayak apa, bisa diperbanyak. Handphone yang Syukur-syukur lama. masih bisa gimana. berfungsi. Iya. Nggak usah jarak jauh aja antar telepon satu dengan Iya. titik yang di satu jaringan gitu kan. Karena sebenarnya jaringannya itu masih ada loh. Jaringan telepon sebenarnya itu. nggak diputus ya. Enggak, masih. Jadi alatnya aja yang dicopot. Alatnya karena ya mungkin nggak tahu mungkin pendekatannya bisnis kali kan udah nggak ada nilai bisnisnya dalam arti Iya, dia harus ngerawat itu kan. jaringannya. Sementara orang yang berlangganan udah nggak ada. Lu di rumah mah ada telepon rumah masih? Nggak ada. Udah nggak ada kan. Gue di rumah ibu gue udah nggak ada. Di Cijantung masih ada. Masih ada? Masih ada telepon Aktif? rumah. Iya aktif. Tuh kan seru Udah banget gitu. udah ya waktu itu kita mau nggak aktifin lagi tapi ternyata masih bisa. Ya udah dipakai untuk darurat. Nah, kan biasa untuk darurat ya. Darurat. Karena kan kalau HP kan ibu Berarti kan tetap juga bayar kadang-kadang- abodemen dong berarti. Iya bayar. Ada kayak bulanannya gitu ya. Tapi emang udah gue terakhir terima telepon dari rumah udah kapan ya udah lama banget. Nah di ibu mertua gue masih ada di Jogja. Itu masih aktif sampai sekarang. Rasanya beda kan? Pak? Beda. Dan Nih, bedanya nih. Kan kita sekarang kan dengarnya udah pas berubah MP3 ya, terus CD. Terus kemarin udah Spotify apa denger semua dari sini. musik ya. Ketika gua jalan-jalan ke blok yang bawah tuh, Ada kaset. iya, gua vinyl. setel kompo. Heeh. Gua masukin kaset, suaranya Oh, ya ampun. Enak banget di sini nih. Ya, Iya. Beda ya. Dan kita juga independen dengan itu kan. Kita nggak Iya. tergantung pada siapapun. Iya. Nggak pada platform, nggak Bet- pada gadget yang harus dibaterai dan sebagainya. Dan kita owning itu. bener loh. Bukan nyewa kan. Iya. Dan rasanya beda ya, Beda. pita kaset. Ada pengalaman itu. Beda. Nah kalau pengalaman telepon sih unik sih memang Iya. beda. Kalau kita telepon kan kita bisa tahu ini dari siapa. Atau Iya. kalaupun nggak tahu dari siapa ada nomornya kita nggak mau angkat. Ya, gitu Kalau kan. telepon rumah kan lu mau nggak mau harus angkat. Ya itu kan makanya gua tulis kan. Iya. Ya halo ingin bicara dengan siapa? Itu kan pamungkas banget Iya. kan? Kalau bapaknya langsung tutup deh. Iya. Kalau gebetan kita kita main-mainin tuh panjangin kata-katanya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak lo. bisa. Lo tahu oh ini yang mau nelfon Iya. siapa. Itu unsur keterkejutan di era itu tuh menurutku membuat imajinasi itu lebih kaya ya. Nggak tahu generasi sekarang berimajinasi dengan apa ya. Kalau kita dulu dengar telepon tuh ini siapa ya? Iya, Itu kan main iya kan? sampai kita kadang-kadang janjian kan. Ntar lo telepon gue jam Iya, 8 itu ya. kan ada- Pas bokap gue Iya. lagi kerja. Apa? Kalau sekarang kan enggak. Itu nostalgia sih ya. Nah, berarti lo memahami nostalgia itu cara untuk escaping atau kembali ke masa lalu untuk ya mungkin gue hari ini nggak paham, gue ke situ dulu deh. Atau gimana lo memahami nostalgia?
maksudnya nostalgia. Kan ini mengajak orang Iya, untuk bernostalgia nostalgia. kan. Nah, apa lo memahami nostalgia tuh? Ya itu gue bilang tadi sebagai relaksasi loh nostalgia Relaksasi. tuh. Gue nggak tahu nanti yang Genji punya nostalgia nggak? Nostalgia yang asik gitu. Iya, iya. Gue nggak tahu. Gue kadang suka kasihan juga sih. Karena kan udah seragam banget ya. Iya. Ya. Dan ada kecenderungan juga, mungkin kecil ya, ini pengamatan Ya. gue juga mengkonfirmasi apakah lo mengamati juga. Ada kecenderungan anak-anak sekarang juga kembali ke yang analog. Ya. Pakai kamera. Betul. Di Amerika udah Dia banyak harus kan proses untuk mencucinya. Dan di situ dia nggak bisa langsung lihat hasilnya. Ya, kok yang gue bingung kok Genji yang melakukan itu ya? Iya. Dia mau pakai gadget yang cuma bisa SMS sama Telepon doang. Tapi seberapa banyak sih yang begitu? Banyak. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga sebenarnya, kan? Enggak banyak juga. Tapi biasanya mereka yang sudah pada titik di mana dia kayak kelelep gitu ya, udah Kayaknya gitu ya. too much lah gitu ya. Sehingga ada kesempatan buat mereka untuk ya udahlah gue ya tadi berpikir sederhana tadi. Tapi sederhana lah gitu. Apa sih pokoknya? Telepon tuh buat apa ya? Buat kontak, Iya, komunikasi. itu lagi kan. Terus apa sih Iya, balik ke foto fungsi ya. kamera Ya. merekam sesuatu. Merekam kan harus ada proses tuh, nggak bisa lo lihat langsung dapet itu. Iya. Apa bedanya lo lihat secara langsung. Tapi kalau ada prosesnya kan bisa jadi hasilnya buram, bisa jadi itu efek keterkejutan itu kayaknya. Apalagi sampai masuk ke kamar-kamar Gelap. gelapnya nyetak Wah. gitu. Aduh, lihat hasilnya. Lihat pilihnya dulu ke filmnya, Iya diginiin kan? dulu, terangin dulu. Nah itu ada, nah, anak gue melakukan itu yang besar. Dia ya foto pakai HP iya, tapi dia untuk hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang dianggap memorable tadi yang bisa dikenang gitu, dia pakai kamera pocket. Beli secondan gitu cuman murah 300-400 ribu. Anak gue juga udah mulai nanya-nanya Iya itu. kan? Tapi modalnya kan modalnya harus tambah kan, lu beli roll film. Terus nyetak di tempat. Oh benar udah masih pakai film gulung. Pakai roll gulung. Yang Fuji film Konica Iya, gitu. Beli dia. Beli. Ya, untuk itu malah dia jadi nggak boros, nggak senang motret banyak hal. Kadang-kadang kalau kita pakai HP kan, betul. apa aja di foto. Foto begini Fokus aja, hilang. begini aja sampai 10 kali. Padahal sama hasilnya. Itu kan kelebihan data yang kemudian disimpan kan punya efek yang panjang. Ya, kalau kita ngomong soal karbon lah ya, udah ngomong soal jejak karbon dan sebagainya. Nah proses untuk kemudian ini kan, lo pada titik itu nih. Iya. Gue kemarin kebingungan, nggak sempet nanya lo, ini ada beberapa gambar ini kan. Ini kan gue sendiri ngerasa, oh ini kritik lo terhadap generasi ini atau kegelisahan lo. Apa yang mau lo ceritakan dengan ini sebenarnya? Kan gue kasih nama Enjoy the Grip ya. Gue nggak tahu Inggrisnya benar apa enggak tuh. Bener, Enjoy the Grip. Bener ya? Jadi menikmati cengkraman lah. Oke. Kita kan udah tercengkram bener ya. Apa sih yang nggak dari HP sekarang? Nonton di HP. Bener. Dengar musik di HP. Transaksi di HP. Semua di HP kan? Iya. Mau mesen, mau belanja dari HP. Jadi emang udah satu alat itu aja kita mau udah tercengkram itu. Dan jujur emang memberi kemudahan, nggak bisa. Ya, beberapa hal dimudahkan memang. Iya. Ya jadi yang gue ngambil konsep ya emang kita menikmati cengkraman ini. Mau ngelawan gimana nggak? Mau ngelawan gimana? Emang kita menikmati kok. Ya akhirnya gue cuma bilang ya dibatasi aja. Oke. Jadi ada kemampuan untuk secara sadar ambil jarak, membatasi, gitu ya. Bisa menggunakan manfaat baiknya, tapi ketika lo udah tercengkeram atau istilahnya terjerat gitu ya, ya harus mulai berpikir sih. Tapi ada hal-hal yang menurut gua ini ada perubahan karakter sih. Ya, itu wajar karakter. Itu relaksasi gua juga lah. Oh, relaksasi. Sebenarnya. Jadi emang karya ini khusus gua buat untuk menuju pameran ini. Oke. Gue mau coba mensimpelkan lagi, nggak seperti bercerita kayak komik. Oke. Jadi gue mau coba dengan single image, gue bisa bercerita banyak gitu. Mau sosok seniman lah. Sosok seniman. Tapi kalau ini gue sebagai penikmat ya, pengamat. Kalau itu nggak lo letakkan di satu ruang pameran ini, gue nggak ngenalin bahwa itu karya lo. Iya. Bener, kayak lo melepaskan dari ciri-ciri sebelumnya memang. Iya.
Oke. Khusus untuk ini aja. Untuk ini aja. Dan gua nggak tahu itu akan lanjut apa enggak. Mungkin stop di sini juga mungkin. No, eksperimen untuk relaksasi aja. Ya, relaksasi aja. Mungkin pasti balik ke sini lagi. Tuh. Karena ini yang secara identitas kan nempel Ya, kan di lo. nempel udah. Dan setidaknya kalau orang lihat, oh ini Mice ya ini. Ya. Ini Mice yang mana Nah. nih? Mice KW nih. Tapi sejauh mana relaksasi atau itu kan kayak ya biar penyegaran lah. Sejauh apa itu penting dalam karya atau dalam hal lo melakukan rutinitas atau hal yang udah jadi identitas lo? Ini penting ya. Mencoba hal-hal baru. Intinya gitu. Iya. Tapi kan ada resiko kan? Kalau mencoba hal-hal baru tuh? Pasti. Ya, Nadil dengan itu gimana? Ya nggak apa-apa lah. Terima aja resikonya. Ya kan? Kalau selalu bikin resiko nggak bikin jalan-jalan. apa-apa. Oke. Ya kan? Ya. Emang cuma untuk pameran ini aja sih gue buat itu. Dan ada beberapa pieces ya, berapa? 12 ya? Itu. Ada 13. Sebenarnya ada sketsanya ada 17 lah. Karena ruang pameran nggak muat, jadi cuma segitu aja. Tapi ini memang banget nih pameran di take over oleh Mice sendirian ruang segede ini kan. Dan karyanya demikian besar gitu ya. Tapi dalam konteks untuk kemudian lo dapat ide-ide itu, siapa yang membawa pengaruh ke lo? Selain tadi ya Benny, mungkin IKJ juga, teman-teman. Indonesia. Indonesia. Gue selalu berulang-ulang gue ngomong Indonesia sangat dinamis. Ya segedek-gedeknya gue mau negara ini gue tetap paling demen di sini. Kalau mau kemana, Singapura 2 hari aja udah butek gue. Ke Jerman 4 hari udah butek. Tahu? Udah. Itu paling asik nih negara sebenarnya. Kalau yang di atasnya bener ya, beneran. Tambah asik lagi kalau di Wah, atasnya tambah bener bener kan? banget nih negara. Di atasnya nggak jelas aja masih Iya, asik kan? masih asik. Apalagi di atasnya bener ya? Iya. Atau jangan kalau di atasnya bener kita nggak asik lagi nih. Bisa jadi loh kan? Secara gue berkarya nggak asik jadi. Iya kan lo nggak punya ruang untuk bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin dilakukan. Kayak misalnya di Singapura. Jangan dikira orang di Singapura happy loh. Enggak kan? Belum tentu juga. Gue juga nggak tahu. Sangat gak happy. Gue pernah ngobrol kok. Negara lu enak banget sih. Kayaknya negara lu nggak ada pemerintah juga bisa hidup ya. Rakyatnya apa yang ngomong gitu loh. Mereka. Iya. Gue yakin loh nggak ada pemerintah juga bisa hidup. Kayak orang-orangnya apa ya? Kalau di Singapura dia bilang pala gue kayak dipaku, kayak kuntilanak. Ya, karena harus melakukan sesuatu dengan tertib. Iya. Aturan, kewajiban sangat ketat gitu ya. Ketat banget. Terlalu ketat juga nggak enak kok. Tapi terlalu liar begini juga nggak enak. Ambil yang tengah-tengah lah gitu loh. Betul, itu Iya. Virtus stat in medio katanya. Jadi kebijakan ya? atau nilai atau hal-hal yang baik itu emang ada di tengah-tengah. Ya kan? Nggak bisa ekstrim ke kiri, kanan, di atas, dan ke bawah itu. Dan Virtus Nabi stat juga in ngomong medio. kan ya, posisi terbaik emang di tengah-tengah. Nggak kesana, nggak Nggak kesini. kesini. Moderate lah ya Iya. untuk itu. Nah, kalau yang Singapura tadi benar bahwa belum tentu juga orang-orang di sana tuh bahagia. Iya. Nah, gue punya pengalaman ketika Batam itu sangat populer. Nah. Jadi orang kalau mau tidak tertib atau orang Singapura mau agak sembrono itu tinggal berangkat Kesana ya, ke Batam. nyebrang ya? Karena di sana nggak ada yang atur. Mau buang sampah sembarangan, mau apa nightlife sampai jam berapapun itu misalnya. Butuh Itu kan gua orang pernah butuh denger begitu ya denger sebenarnya. itu sehingga waktu itu kita punya kemampuan menangkap jenis pasar kayak gitu, makanya Batam kan di-create kayak gitu sebenarnya. Kalau kita kan mengidam-idamkan ketertibannya, mereka tuh mengidamkan untuk liar ya. Itu biasanya gitu sih. Kita mengidamkan yang nggak kita miliki. Iya, itu kan. Itu selalu. Selalu ya. Karena tapi ketika udah dimiliki kayak kita nggak mau. Ya apalagi. Mau yang lain lagi. Itu kelakuan sih kali. Iya, ada orang kampung ya. Dia ke Jakarta. 3 hari aja udah nggak kuat dia. Padahal kalau di kampung pengen ke Jakarta. Begitu sampai di sini. Sampai sini 3 hari aja udah nggak kuat. Saya mau pulang. Balik lagi. Begitu juga orang kita, orang kota yang sering rame. Gue kangen nih suasana. Gue pengen ngalamin Di desa hidup gitu, di desa kayak kampung gimana, gitu. tenang. Dengan ketenangan itu dia nggak kuat. Gue lebih suka bising. Emang bener ya. Iya. Orang nggak puas dengan apa yang nggak dia punya.
balik lagi ke kota. Iya, balik lagi. Wang Sinawang kalau orang Jawa. Wang Sinawang tuh ya. Iya, itu saling melihat kan. Nah. Wah, kayaknya enak banget nih jadi seniman kayak Iya. Mice nih. Belum tahu loh. Gua aja nggak cerita kerumitannya. Padahal dia bilang, "Oh, enak banget loh jadi wartawan kayak kan? gitu." Iya. Padahal ada hal-hal yang nggak bisa dipahami karena memang nggak disampaikan kan, orang ngalaminya sendiri ya. Kalau orang senang ngeliat Korea, lihat Amerika, lihat Jepang kan nggak ngeliat sisi-sisi yang negatif-negatif kan. Karena ditampilin kan yang Ya bagus terus. yang harus dimunculkan ke Iya. publik. Jadi Indonesia nih yang memberi pengaruh besar ke lu ya. Sangat. Untuk menikmati ya kelindahan antara kekacauan, ketidakberesan, tapi di situ ada Komplit, aku bilang negara komplit. Dinamisnya komplit. Oke. Betul. Tapi kalau gaya bertutur yang lo bangun ini dan tokoh-tokoh dan cara lo menyampaikan pesan ini, lo terpengaruh siapa atau punya Banyak banget yang referensi? pengaruhi gua. Banyak banget. Kalau cara bertutur terus terang pengaruh besar gua satu Benny udah. Benny. Kedua Datuk Lat. Ah, Tuklat ya. Oke, Kampung Malaysia. Boy itu ya. Terus Josako juga masuk gua. Ada jurnalis yang gambarnya bagus banget, yang gambar komik Palestina. Ya, ya. Dia Reportase naratif itu. ya, reportase ya. Ya. Banyak banget. Kalau gue sebut-sebutin ada dari Kanada Chris Brown. Oke. Terus kalau dari style gambar Lat juga, terus Lat. sama apa lagi ya? Game Sudarta juga, Walt Disney banyak banget ya. Game Matt Sudarta. Groening. Banyak banget ya. Jadi gua nggak mau dari satu sumber lah, janganlah. Dia kan menyerap banyak juga Ya. ya. Kemudian ngeblend dalam bentuk Ya, dari karya Mice itu ini satu. ya. Nah, kalau dikategorikan, Mice ini sebenarnya lo sendiri atau orang lain yang lo personifikasi menjadi tokoh? Jujur gua sendiri. Oh, lo sendiri. Aha. Jadi lo memperlakukan Mice adalah diri lo juga Iya. gitu. Oke. Makanya lawakannya, bercandaannya ya lo banget. Anak doski, kuliah di IKJ, terus hidup di lingkungan urban gitu Iya. ya. Dan itu jadi hal yang lelucuan yang kemudian bisa diterima sih. Karena tadi lo memposisikan diri sebagai Banyak banget ya yang bisa digambar di Indonesia, banyak banget. Makanya gua nggak pernah merambah ke fantasi, ke Karena fiksi. yang realis aja banyak banget. Banyak banget. Meskipun diceritakan Nggak bakal dengan habis. kartun ya. Nah, kalau dalam perkembangan sekarang orang khawatir kan dengan Ya. desain, dengan grafis, selalu dengan hal-hal yang kartun begini kan ada kecerdasan buatan atau akal imitasi AI itu ya. atau AI. Lo sendiri melihat itu sebagai apa? Alat bantu. Alat bantu. Iya. Seperti pulpen pada kebanyakan atau kuas atau apa? Ya, alat bantu kita bekerja lah. Untuk menerjemahkan apa yang kita pikirin. Oke. Kan AI nggak mikir kan? Enggak. Kita Mesin mikir kan? dia. Iya. Yang mikir kita. Iya. Dia cuma melakukan perintah aja, nggak mikir ya. Ya jadikan itu aja kan ya. Oke. Jadi nggak perlu. Gue percaya kok nggak. Gini contoh ya. Kan informasi orang dulu apa sih cuma buku ya dari cetak ya. Ya. Hah? Orang terima informasi Ya, cetak. apa. Lalu sebelumnya malah kalau nggak ada cetak kan cuma tutur dari Ya, tutur itu kan. dari kata orang ke kata orang. Iya. Makanya ada tutur tinular. Itu ya. Itu generasi banget. 80-an masih 90-an. Tutur tinular. Buku. Nah, ketika kita baca buku asik tiba-tiba keluar teknologi radio ya. Orang informasi dari situ, berita. Mati nih buku. Akan tergantikan sama radio. Masih bertahan buku. Bahkan sampai sekarang naik lagi loh. Sekarang. Terus keluar televisi, mati nih buku. Enggak juga. Mati nih radio, enggak juga. Enggak juga. Keluar lagi komputer, internet. Mati nih buku. Keluar lagi gadget, semua kita bisa baca. Alhamdulillah masih nyetak buku kok nih. Iya. Iya kan? Nggak mati. Enggak ya. Jadi lo melihat sebagai teknologi yang bisa membantu untuk berkarya ya. Ya. Ya hidup nggak selalu dibikin resah ya sebenarnya. Ya. Yang bisa dipermudah dengan Iya. alat dilakukan dengan Matiin alat. aja. Kita hidup nggak 1000 tahun kok. Iya. Apa mau diresahin ya? Iya, ya 75 atau 80 kalau beruntung kata Iya. kata orang-orang bijak gitu kan. Udah bonus ya. Ada bonus kalau dalam konteks usia ya. Iya. Nah, ada perubahan-perubahan ini sebagai personal lo nggak resah ya, tapi dalam konteks yang lebih besar kan banyak kelompok yang wah ini gimana nih nanti
profesi hilang, lalu jurusan juga mulai Ya mungkin di bidang-bidang lain mungkin ya, pasti ya. Kayak pintu tol yang jaga kan udah mulai. Udah enggak ya. Enggak. Itu pastilah itu juga. Iya. Itu bukan tugas kita mikirin pemerintah lah, mikirin itu lah ya. Mau dikemanain itu orang-orang itu. Kalau orang kreatif sih, harusnya nggak merasa terganggu sih. Iya. Iya. Karena justru makin kreatif. Ya? Iya. Semakin kreatif harusnya. Prosesnya dipermudah. Harusnya mikirin yang itu aja yang tergantikan oleh AI itu. Kasian. Iya, apa yang mereka. Ya udah gua ngomong sampai jauh-jauh lah, sampai konspirasi itu lah enggak lah. Tapi lu selain gambar, lalu pernah kemudian di Kompas dengan sangat panjang, lu juga ngajar juga ya? Sempat gua ngajar. Di KJ. Di KJ. Di rentang tahun berapa tuh? 2000? Sampai lupa ya, 90-an ya, 90-an lah. Oh, 90-an ngajar loh. 90 akhir gitulah. Oke. 93, Oh, berarti lo rangkaian di kampus terus dong dari mulai kuliah, lulus kuliah bolak-balik ke kampus sampai ngajar. Gue cinta kampus juga. Oke. Tapi lo lihat kampus sekarang gimana? Ya beda lah produknya lah. Beda ya kan? produknya ya. Mau kampus mana kan pasti beda produknya kan. Ya kalau lihat IKJ sekarang kan secara visual, bangunan dan zoning wilayah kan gue nggak bisa menemukan lagi dulu parkir yang di tengah, lalu ada tempat kita nongkrong liatin orang lewat itu kan observer gitu. Yang bagus kan nongkrong di situ ngeliat. Sekarang kayak ketutup-tutup gitu kan. Iya. Ya itu plus dan minus sih, tapi lo ngeliat sendiri sebagai orang dedengkot IKJ yang sekarang jadi art school gimana? Dari sekolah seni ke art school. Ya udah nggak bisa apa-apa lah, udahlah. Begitu aja udahlah. Oke. Ya kasihan aja yang mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain itu aja. Dan juga kayaknya juga mereka kasihan, lo nggak ngerasain yang gue rasain ya, bisa juga. jadi begitu. Bolak-balik kan sama. Jadi emang sinabang kan. Ya kita menyayangkan mereka sendiri. Kasihan banget sih lo kuliah dulu zaman gembel kayak gitu. Mungkin orang yang jadi sekarang kasihan amat ya masih pakai telepon gitu dulu. Kalau kita yang tua kan kasihan lu nggak ngerasain yang ini. Iya, nggak ngerasain gimana imajinasi lo bisa berkelana kemana-mana begitu bunyi dering telepon. Ya begitu aja lah. Ya kan? Tapi itu benar sih kata. Gue ngutip apa yang dikatakan Romangun. Dan kadang-kadang kan tiap generasi itu punya medan juang dan punya pahlawannya sendiri. Jangan seolah-olah mengatakan bahwa generasi itu adalah generasi yang paling hebat atau paling keren lah gitu. Karena tiap generasi punya medan juang dan punya pahlawannya sendiri. Nggak perlu didramatisir lah bahwa ini. Tapi ya udah. Kita mengalami ini dan yang menariknya adalah apa yang kita alami atau seumuran kita alami lo catat dengan sangat baik dan gue penasaran nih nanti kalau bener ada museum yang membuat ini dan memastikan teleponnya bisa terhubung, kita punya pengalaman lagi tuh. Bisa terhubung gitu ya, aktif gitu ya. Ya sirkuit pendek aja, kan bisa dilakukan dengan satu kawasan gitu ya, satu ruang. Kemudian punya kesempatannya nih, karena gue ngeliat bener sih kita kayak melompat jauh ke masa lalu dan yang punya pengalaman senang aja karena diingetin kan. Bijak banget kita ya. Paling kalau sukses lah setidaknya membuat apa yang tadi kan lo alirkan dari kelucuan-kelucuannya bukan dari amarah itu sampai ke kelucuan orang, artinya orang menangkapnya dengan kelucuan. Itu kan ciri sukses komunikasi kan ketika apa yang mau kita sampaikan persis kena ke audien yang kita maksud kan, dari satu titik ke titik lain, nggak ada noise-nya. Nggak ada noise, benar. Nah, ini voice semua dan alhamdulillah cukup membuat kita punya harapan untuk melihat oke, kalau gue pengen bernostalgia cari Mice aja yang tahun berapa lagi situasi gitu. Kedepan lo punya rencana apa setelah eksperimen yang itu? Gue jadi keranjingan mau pameran terus. Boleh nih kalau keranjingan pameran ini. Dari depan pameran gue. Gue dari pameran ini penasaran. Gue pengen meletakkan satu spot untuk melihat generasi bahwa gue hidup di era ini gitu. Taruh di satu tempat gitu, misalnya telepon koin atau telepon rumah. Jadi kalau orang datang lihat ini apaan sih? Nah kesempatan untuk berinteraksi kan terjadi tuh. Kalau ada pertanyaan itu kan dialog dimunculkan. Daripada udah datang plan nggak ada hal yang orang mau bertanya, tapi melihat ini kan ini apaan sih, ini gagang ini apaan sih gitu. Itu ada ruang untuk kemudian orang bisa ngobrol gitu. Diskusi.
Ntar gue pilih kayaknya mana yang seru nih. Thank you Mice ya. Sama-sama. Kita udah ngobrol sejam ternyata. Tadi udah rekam ya? Udah. Sukses kalian menjebak. Jebak ya. Kita udah ngobrol berapa menit, udah direkam ya? Udah lah, lanjut aja kalau gitu. Cocok lah ini. Kas anak Bone, anak Makassar ya? Bone. Oh Bone ya, Bugis. lebih tepat Bugis ya, Bugis. Tinggal di Jakarta ternyata anak Doskin ya. Ini yang memenuhi mobil-mobil Mayasari Bakti dengan tulisan-tulisan waktu itu, dan kita kalau mau naik khawatirin ada anak Doskin nggak ya? Auran dulu. Ke depan gue selain pameran, mungkin gue mau bermusik juga ya. Main apa? Kemarin kan Pepeng drummer Naif datang ke sini ngeliat pameran gua. Dia suka konsepnya. Oke. Tiba-tiba ini temanya menarik. Bikin lagu ya mau gua gitu. Duo atau ada anggota lain? Awalnya duo. Oke, Peng, gua bilang. Siap. Tiba-tiba gua kepikiran ya. Kalau lebih semarak lagi, kebetulan kan buka pameran gua nih Bilal Indrajaya. Kemarin ya. Yang udah dia cinta ya, gensi-gensi itulah ya. Biar lebih semarak ya. Bilal, lu mau ikutan gabung nggak? Wes. Udah sampaikan? Ya udah, tua dan muda kita join yuk bikin lagu. Siap Om, dia panggil gua Om nasi Om. Mantap. Itu project berikutnya ya? Ikut. Sama Karena Pepeng. Bilal juga pencinta komik dan dia bisa gambar. Dia sempat mau masuk seni rupa ITB. Oke. Tapi karena karakternya udah jadi nggak diterima kali. Jadi ke situ lagi kita. Pepeng juga IKJ kan, jadi Oke. ya komik dan musik lah. Musik ya. Oh, Mudah-mudahan menarik tuh lah. paduan. Iya. Udah ketemu namanya? Belum. Oh, ini masih penjajakan ya. Iya, masih penjajakan. Kayak kombinasinya menarik, komik dan musik Ya, ya. mudah-mudahan ya. Dan musik yang berpesan sih Ya, karena. udah konsepnya seperti itu. Iya, Harus karena berpesan. musik sekarang sorry itu saya itu Ya. ya mungkin beda selera aja kali ya menurut gua. Iyalah, beda Cuman ya enak didengar, tapi ini mau ngomong apa sih? Ya. Kalau kita punya pengalaman dulu denger Iwan Fals kan rasanya Ya. anjir ini. Edit misalnya gitu, gila nih, Gombloh misalnya. Ya. Dia mau cerita Pengen apa sih? musik berpesan lah, benar. Targetnya sih itu. Ya. Mudah-mudahan. Sukses deh, gue Oke. tunggu nanti Sama-sama. fase untuk menjadi musisi sama Pepeng sama Bilal ya. Kalau butuh tarik-tarik kabel, gua. Musik, komik, dan pesan yang udah sampaikan. Musik, komik dan pesan. Ya, thank you ya. Sama-sama. Thank you Mas Wisnu. Ya, sama-sama.